Oke, why you don't get what you want? Oke, aku mau ngebahas ini juga ya. Hai, kembali lagi bersama aku Anai, masih di teman manifestasi. Kenapa gitu ya? Masih bersama aku Anai di teman manifestasi channel yang paling kalian cintai, bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Oke, teman-teman, aku mau bahas ya, kenapa sih gitu ya kalian gak dapetin yang kalian inginkan, dan kenapa juga cuman kalian yang bisa ya membuat itu terjadi ya. Karena balik lagi, the thing with manifestation is you create the outer world or your reality based on what you believe, based on what is your assumption or the conception of yourself. Balik lagi, manifestation is that most of your experiences, your reality is created by the way you think of yourself atau self concept ya. Manifestasi itu tentang apa yang memang sejauh ini yang kamu alami ya, experience ya, yang kamu hadapi, yang kamu tarik, yang terjadi dalam hidup kamu deh. Realita kamu itu semuanya itu dibuat dari inner world dulu ya, dipikirin dulu ya, terus menerus ya. Terus gini ya, yang mau aku bahas juga sama teman-teman. Kadang-kadang teman-teman tuh nanyain sama aku ya, waktu terbaik pada saat kamu berafirmasi itu kapan, katanya gitu ya. Ini nih yang aku mau ngasih tahu juga ya, waktu terbaik pada saat kamu berafirmasi adalah waktu kamu kepikiran. Bener gak sih? Coba dipikir kayak gini deh, khususnya buat orang-orang yang overthinking. Emang orang-orang yang beroverthinking itu punya waktu ya, pagi-pagi overthinking, siang overthinking, sore overthinking, kayaknya setiap waktu overthinking deh, sampai akhirnya terjadi aja di hidupnya. Aduh, maaf pencet ya, sampai akhirnya terjadi aja di hidupnya overthinking, gak kenal waktu ya. Overthinkingnya mending overthinking yang positif, ini overthinkingnya yang negatif lagi terjadi lagi. Terus banyak juga orang yang bilang, aku tuh lebih baik think from the worst, katanya gitu ya, prepare for the worst. Ya udah deh, kalau misalnya kamu prepare for the worst, jangan kaget kalau kamu memang narik yang negatif. Kan kamu udah gak aneh sama yang negatif. Nah itu kebanyakan orang, kata klien aku tuh, banyak banget kak, orang-orang sekarang itu katanya lebih baik berpikir yang negatif, jadi biar nggak kaget katanya nanti kalau misalnya pas dapetin yang negatif. Sukses deh buat kalian, congratulations ya, karena kalian aja bisa ngomong kayak gitu ya. Kalau misalnya berpikir yang negatif, nanti biar nggak kaget pas dapet di realitanya. Bener gak sih? Kenapa sekarang kaget kalau misalnya kalian berpikir yang positif, mendapatkan hal yang positif? Kan gak aneh, kan normal-normal juga. Iya gak sih gitu loh. Balik lagi ya, manifestasi itu not about action ya. Manifestasi itu bukan tentang action, it's effortless ya. Makanya kemarin ada yang nanya, kak, law of effortless itu gimana sih, atau path of least resistance gitu bahasanya tuh ya. Pokoknya intinya itu apa sih, gimana caranya gitu ya biar kamu tuh effortless this ya. Ini ya, memang manifestasi itu tentang ini ya, inner worldnya kamu seperti apa ya, yang sering kamu ceritakan sama diri kamu sendiri, yang sering kamu putar-putar narasinya di sini ya nggak sih. Mau ditulisan boleh deh kalau udah yang ngerti manifestasi ya nggak sih. Sekarang kalau misalnya teman-teman keseringan berpikir yang negatif terus gak kaget dengan hasilnya negatif, ya congratulations, kamu sudah membuktikan manifestasi itu. Bener gak sih? Kalau misalnya kamu sering berpikir tentang kegagalan dan kamu gak kaget kalau kamu gagal, congratulations juga ya. Ngebuktiin manifestasi mah simple, ya gak sih? Yang terjadi dalam hidup kamu itu adalah manifestasi kamu. Benar, kalau misalnya kamu sering berpikir, berfokus, kayaknya sulit, kayaknya gak bisa, kayaknya gak mampu, aku gak percaya Tuhan, aku sudah berdoa tapi Tuhan tidak kabulkan, congratulations ya. Alias apa? Kalian hanya mendapatkan apa yang kalian yakini ya. Kegagalan-kegagalan tersebut ya harusnya benerin dong the way of you think, katanya gitu ya. Apa yang cara berpikirnya kamu itu adalah
konsep kehidupan kamu atau self konsepnya kamu gitu loh. Makanya aku bilang self konsep kamu tuh seperti apa gitu loh. Kenapa kamu bisa meyakini, oh kak ini juga ada ya kak, kenapa ya kalau masalah uang aku lebih mudah dibanding masalah pasangan. Kak kenapa ya kalau misalnya pasangan aku lebih mudah daripada keuangan. Berarti itu tandanya dari Tuhan kamu harus belajar di area yang memang kamu gak bisa. Berarti apa? Limiting belief di sana banyak. Iya gak sih? Sampai akhirnya apa? Kamu harus mengenali limiting belief kamu atau memperbaiki atau maaf tadi kepotong ya. Jadi kamu memang harus memperbaiki di area tersebut dan memprogram ulang. Bagaimanakah cara memprogram ulangnya? By repetition. Ya, otak kalian itu mengenal repetisi, bukan hanya pada saat bangun dan pada saat tidur. Memang mungkin waktu-waktu terbaik pada saat subconscious mind kamu itu menerima katanya ya adalah sebelum tidur dan juga pada saat bangun tidur. Mungkin belum terlalu banyak hal yang kamu pikirkan, tapi ya kalian harus mengenal diri sendiri juga ya. Kalau misalnya kalian udah familiar dengan overthinking, kalian juga harusnya familiar kalau misalnya overthinking yang negatif terwujud. Gue juga kalau misalnya overthinking yang positif bakal terwujud juga dong, bener gak sih gitu loh. Jadi nggak ada alasan buat kamu nggak berafirmasi, nggak ada alasan buat kamu nggak berdoa juga, bener gak sih? Apalagi kalau misalnya buat teman-teman muslim kan kita punya waktu-waktu mustajab doa kan gitu, selain misalkan pada saat hujan atau misalnya sepertiga malam atau misalnya pada in between ini ya azan dan iqomah gitu loh ya. Apalagi doa orang tua kita ya gitu, itu wah langsung menggedor langit ketujuh itu ya, Masya Allah tabarakallah. Tapi ya kamu sendiri juga yang mengetuk langsung, karena janjinya Tuhan apa? Katakanlah katanya bahwa aku ini dekat. Jadi nggak ada hijab sebenarnya, nggak ada alasan buat kamu nggak percaya, nggak ada alasan buat kamu nggak berdoa, nggak ada alasan buat kamu nggak mengarahkan pikiran kamu ya, kecuali kamu mau ngikuti narasi-narasi setan yang bilang kamu nggak mungkin dapetin itu. Kamu mau ikut siapa ya? Mungkin kalau misalnya buat teman-teman Kristen harusnya lebih familiar ya. If you believe in evil, if you believe in bad ya, atau if you believe in bad, you believe in evil. If you believe in good, you believe in God ya. Karena takdir Tuhan itu tidak pernah ada yang buruk, kecuali kamu merasa atau menilai memaknainya buruk buat kamu ya. Jadi pilihan di hidup di tangan kamu gitu loh. Kalau misalnya kamu aja cancel, delete, create atau misalnya membuat hal yang negatif dalam hidup kamu, artinya kamu juga bisa dong membuat hal yang baik dalam hidup kamu juga, tentunya atas izin Tuhan ya. Karena kita semua memang diberikan toolsnya. Apa toolsnya Kak nih ya? Baca lagi kitab-kitab kalian masing-masing deh ya, kan universal ya. It's about this ya, yang nantinya ini ketika memang ini terkoneksi jadinya faith ya, jadinya iman ya. Iman naik turun memang kan untuk diuji ya. Makanya biar kita tetap stay, imannya kan harus continue, kan harus repetisi. Contohnya muslim juga kalau misalnya kita sholat kan nggak mungkin kayak udah seumur hidup sekali gitu kan, enggak. Padahal kan kita udah yakin ya adanya Tuhan. Enggak gitu soalnya konsepnya ya. Kita meyakini dan terus melakukan gitu loh ya, tetap beribadah. Karena kan apalagi itu ditanya pertama kali gitu kan ya, nanti pada saat kita kembali ke dunia yang kekal insya Allah ya. Semoga aku dan juga teman-teman yang lainnya semuanya, khususnya buat teman-teman yang muslim, kita selamat ya gitu ya, selalu diberikan kebaikan dunia dan akhiratnya kita ya, selalu berbuat baik semampu kita ya. Aku juga masih jauh ya dari kata sempurna ya. Makanya itu ya yang Tuhan lihat kan bukan kesempurnaan, tapi progres kita menjadi orang yang lebih baik, seperti itu ya. Jadi balik lagi, semuanya itu dibuat di dalam. Oleh karena itu perbaikilah yang di dalam ini. Caranya kan banyak ya, aku udah sering kasih tahu. Coba scroll lagi ya. Bisa dengan afirmasi, bisa dengan berdoa, visualisasi, scripting, asumsi, banyak hal. How
to get in that state of your wish fulfilled. Jadi you have to be in that state, ya, living in the end of your wish fulfilled. Gimana caranya hanya kamu yang tahu. Teknik yang kamu sukai juga kamu yang pilih, ya gitu. Nggak semua orang sama, jadi choose what best